Shalom Elevate. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Elevate pada hari ini. Kiranya ibadah ini boleh memberkati saudara sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah kepadamu. Bapa, sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi namamu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great,
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bersama kita katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Dan tanpa seribu tanya, namun kami mau percaya, tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan kembali, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Dan tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, memang sepenuh hati menghamba. Amin.
Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa berkumpul bersama. Kami mau belajar hari ini, belajar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami. Sehingga kami bukan saja menjadi baik, tapi kami berkenan dan yang sempurna. Terima kasih, Roh Kudus temani kami, sehingga kami mendapat pengertian yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh-sungguh bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada satu pertanyaan kepada saya beberapa saat yang lalu. Sebuah pertanyaan yang mungkin yang saya tidak pernah berpikir sepanjang saya melayani Tuhan. Ada satu orang bertanya seperti ini. Dia panggil saya Kak. Kak, kita ini sudah belajar mengenai nyanyian Daud ya. Bahkan para pemimpin pujian tuh selalu mengambil contoh Daud gitu loh ya. Daud nari-nari, terus kemudian Daud main kecapi, terus kemudian roh jahat yang menghinggapi Saul kemudian pergi. Tetapi dia bertanya gini, tetapi tidak pernah sama sekali para pemimpin pujian dan orang-orang tersebut membicarakan mengenai nyanyian Yesus begitu loh. Sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik buat saya. Kenapa? Karena buat saya memang para hamba-hamba Tuhan, para worship leader, para singer, dan mereka yang berkecimpung di pujian penyembahan tidak pernah sama sekali menyinggung soal nyanyian Yesus. Apa itu nyanyian Yesus? Kemudian saya belajar firman Tuhan dan saya coba cari apa itu nyanyian Yesus. Dan kemudian saya temukan satu-satunya ayat yang bicara mengenai apa? Yang bicara mengenai nyanyian ya. Nyanyian Yesus nyanyi. Ada di Matius 26 ayat yang ke-30. Dicatat seperti ini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saya ulang lagi ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, saya kemudian tergelitik dan kemudian belajar firman Tuhan. Apa sih yang dinyanyikan oleh Yesus? Saya baru sadar, baru ingat bahwa Yesus itu Yahudi. Dan saat Matius 26 itu menjelang Yesus disalibkan. Berarti pada saat itu orang-orang Yahudi sedang merayakan Paskah. Ya, itu during Paskah, itu pada saat Paskah. Nah, yang dinyanyikan Yesus karena Yesus itu Yahudi pada saat turun ke dunia, maka yang dinyanyikan tentunya ya nyanyian pujian yang umum dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian saya cari tahu apa itu. Ternyata bukan lagu-lagu yang seperti kita nyanyikan hari-hari ini dengan gaya Britpop yang umum seperti dinyanyikan oleh banyak gereja gitu loh ya. Sama sekali berbeda. Ketika saya dalami dan ternyata saya dalami, saya temukan ini sidur ternyata. Apa itu sidur? Pak Michael Sony, apa sidur? Gini loh, bangsa Israel itu pernah dibuang ke Babel ya. Di Babel mereka tentu tidak ada bait suci. Karena tidak ada bait suci, tidak ada bait Allah, maka mereka tentunya tidak bisa membakar korban. Nah, sebagai penggantinya para rabi-rabi itu menggantikannya dengan apa? Dengan sidur gitu loh. Sidur itu doa. Kalau kita sekarang lihat ada langgamnya, doa yang ada lagunya, itu sidur ya. Saya lihat ternyata nyanyian pujian itu sidur ya. Itu doa tefilah yang dilanggamkan, yang dinyanyikan itu seperti itu biasanya orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah itu nyanyian Yesus gitu loh? Apakah nyanyian Yesus? Pernah nggak di Alkitab ditulis Yesus main musik, Yesus main kecapi, Yesus nyanyi? Sama sekali tidak. Bahkan Yesus hanya dicatat berdoa. Nah, kesalahpahaman banyak orang-orang Kristen banyak menyalahpahami arti pujian penyembahan ya. Menyalahpahami pujian penyembahan. Mereka mengatakan praise itu pujian, worship itu penyembahan. Ini sudah kesalahan yang luar biasa begitu loh. Kalau kita belajar dari Yohanes ya, dari kitab Yohanes, kata worship itu keluar. Kata penyembahan itu keluar dari mulut Yesus ketika ketemu dengan apa? Ketika bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, ketemu dengan perempuan Samaria. Kalau kita jeli di situ, Yesus meniadakan yang namanya apa? Meniadakan namanya kiblat. Itu sebabnya orang Kristen ya tidak ada kiblat.
orang Kristen tidak punya tempat suci. Nah, Yesus bicara Yesus bicara mengenai penyembahan kepada perempuan Samaria. Itu bukan mengenai musik, bukan mengenai instrumen, bukan mengenai lirik, bukan mengenai nada. Yesus bicara kepada perempuan Samaria, Tuhan Yesus bicara pada perempuan Samaria. Itu mengenai apa? Proskuneo. Proskuneo itu apa? Ya, jangan-jangan setelah kita ngerti arti penyembahan, jangan-jangan kita selama ini hanya menyanyi lagu rohani, ya, kita tidak betul-betul menyembah. Nah, kita belajar lebih lanjut. Dikatakan apa? Proskuneo yang dimaksud adalah apa? Memberi nilai tinggi. Kalau saya terjemahkan sedikit ekstrim, saya katakan apa? Memberi nilai tertinggi pada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, makanya memberi nilai tinggi. Pak Michael Sony, apakah saya bisa menyanyikan lagu pujian? Apakah saya bisa menyanyikan lagu penyembahan tanpa memberi nilai tinggi Tuhan? Bisa. Bisakah saya main musik tanpa saya meninggikan Tuhan? Bisa. Makanya ketika dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas, dikatakan Allah beserta kita, Tuhan beserta kita, itu artinya kenapa? Saya bertanya pada adik-adik rohani saya, Tuhan ada di mana? Mereka nunjuk satu posisi, Tuhan ada di sini, gitu loh. Tuhan ada di sini. Dan saya katakan apa? Kemana engkau berada? Tuhan ada di sini. Nah, kalau Tuhan ada di sini, ada dalam hidup kita, berarti kita harus memberi nilai tertinggi gitu loh. Kita kemana-mana ada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu Immanuel. Makanya banyak orang Kristen tidak memberi nilai tinggi. Nah, kalau itu sendiri, kalau kita sambungkan lagi dengan kata ibadah, waduh, lebih parah lagi gitu loh. Kesalahpahaman ini banyak orang-orang Kristen yang akhirnya gagal menemukan apa? Pengertian yang benar. Kenapa? Karena selama ini hanya diajarin secara turun-temurun, ibadah itu adalah pertemuan hari Minggu. Itu pertemuan ibadah. Ibadah itu muncul pada saat apa? Kata-kata di mana? Ketika Tuhan kita bicara dengan Adam dan Hawa untuk mengelola Taman Eden. Ya, untuk mengelola Taman Eden itu abodah. Ya, tanya loh, mana ibadahnya? Karena kita berpikir bahwa apa? Ibadah itu selalu kita bandingkan, kita selalu persepsikan sebagai apa? Serangkaian liturgi. Dikatakan serangkaian liturgi yang itu kita namakan ibadah. Dalam ibadah-ibadah, dalam gereja-gereja, 2 lagu cepat, 2 lagu lambat, 3 lagu cepat atau 4 lagu cepat, 1 lagu lambat firman Tuhan, 1 lagu lambat doa firman Tuhan, setelah itu di banyak gereja, 1 lagu sedang, kemudian persembahan. Bukan itu. Jadi kalau kita salah memahami nyanyian, kita salah memahami proskuneo, pasti juga kita salah memahami ibadah. Apa ibadah? Ibadah itu kalau menurut apa yang Alkitab bicara begitu ya. Alkitab bicara dikatakan apa? Apa yang kita kerjakan sehari-hari, yang kita kerjakan buat Tuhan, itu ibadah kita. Banyak orang menentang untuk hal ini, katakan, enggak bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita ini milik Tuhan. Ya, harga kita telah lunas dibayar. Nah, ganti kepemilikan, hidup kita bukan kita lagi, tetapi milik Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita kerjakan, itu harus maunya Tuhan. Makanya dikatakan, mungkin ada ibu rumah tangga katakan, saya enggak kerja. Saya berkata gini, Ibu, kalau engkau melakukan, engkau ngurus suamimu, engkau ngurus anak-anakmu, engkau ngurus mereka buat Tuhan, lakukan yang terbaik dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, engkau lakukan itu buat Tuhan, itu ibadahmu. Mungkin di sini ada pegawai sederhana yang lagi sedang mendengar firman Tuhan ini. Mungkin bosmu pelit, mungkin engkau dizolimi di tempat engkau bekerja. Tapi ketika engkau setia, engkau lakukan itu buat Tuhan, engkau lakukan sungguh-sungguh buat Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan, engkau lakukan buat Tuhan, itu ibadahmu.
Makanya banyak kesalahpahaman, banyak orang-orang Kristen bilang gini, wah saya ke gereja mau charging, mau ngecharge katanya. Kenapa? Biar on fire lagi katanya gitu. Salah gitu loh. Justru dari Senin sampai hari Sabtu, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang saudara-saudaraku lakukan, ketika engkau lakukan itu buat Tuhan, ya apimu nyala. Engkau akan selalu, baterai kehidupanmu akan senantiasa penuh. Sehingga pada hari Minggu ketika pertemuan ibadah, engkau on fire. Ketika satu orang ketemu dengan on fire yang lain, orang-orang yang terbakar, maka ibadahnya jadi ibadah. Jadi pertemuan ibadahnya adalah pertemuan ibadah yang menggairahkan. Bukan minta disuplai tenaga, bukan. Ngerti ya? Makanya ini loh, kalau kita lihat pertemuan ibadah salah, pertemuan ibadah salah, wah, kita pasti lihat proskuneo menyembahnya juga pasti salah. Gitu loh. Nah, kembali ke nyanyian Yesus. Nyanyian Yesus itu apa, Michael Sony? Nyanyian Yesus itu apa, Michael Sony? Nah, ini menarik sekali. Ya, tanpa nada, tanpa lagu, tanpa lirik, tanpa instrumen. Gitu ya. Tanpa nada, tanpa lagu, tanpa lirik, tanpa instrumen. Nyanyian Yesus. Makanya dikatakan apa? The Song of Obedience. Nyanyian ketaatan. Ya, saya ketika baca ayat ini, saya merinding. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Ibrani 5 ayat 7-9. Ini nyanyian Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia, dalam hidup Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ya, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Coba bayangin, kita belajar firman Tuhan ini dari kitab Ibrani, kita merinding, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Saya akan terus, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Luar biasa loh. Ketaatan. Apa artinya lagu? Apa artinya lirik? Apa artinya main musik? Saudara gue terkasih. Kalau hati kita tidak memberi nilai tertinggi. Makanya orang-orang muda saya selalu berkata, ya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apakah pantas kalau kamu nonton film yang nggak pantas gitu loh ya? Apakah pantas kalau kita nonton bokep? Apakah pantas kalau kita lihat gambar-gambar yang tidak senonoh gitu loh? Apakah pantas? Gini, perhatikan dulu. Perhatikan. Apakah pantas Yesus itu yang ada Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kita? Kita ajak untuk apa? Ketemu pacar. Sementara engkau memperlakukan pacarmu dengan vulgar. Makanya proskuneo itu, ya, menyembah itu memberi nilai tinggi. Coba bayangin, apakah engkau pantas, ya, bawa Yesus ke tempat di mana kamu kerja sambil korupsi? Gitu loh. Nah, kalau kita melihat soal itu, makanya memberi nilai tinggi proskuneo itu luar biasa. Nah, ketaatannya Yesus, lagu The Song of Obedience, dikatakan apa? Itu tanpa lirik, tanpa nada, tanpa instrumen. Ketaatannya Yesus gitu loh. Filipi 2 ayat 5-9, Yesus itu ya, kenosis, mengosongkan diri jadi manusia. Mengosongkan diri jadi manusia. Pada saat Yesus dicobai oleh iblis. Ya, pada saat Yesus dicobai oleh setan itu, saudara. Ya, pencobaan batu jadi roti itu gampang. Suruh terjun dari hubungan bait suci itu gampang. Tapi pada saat satu pencobaan yang luar biasa berat adalah apa? Ketika Yesus disuruh apa? Kalau kamu sujud menyembah aku akan beri seluruh dunia. Itu iblis ngomong benar, itu setan ngomong benar. Kenapa? Karena dunia ini miliknya setan. Ya, ini miliknya setan gitu. Makanya di Petrus dikatakan apa? Dunia ini akan dihancurkan. Nah, kembali lagi dikatakan apa? Kalau sujud, bayangin saudara, ya, secara tidak langsung setan tuh ngomong gini pada Yesus, kamu nggak usah disalib, kamu nggak usah menderita.
Ya, kamu nggak usah menderita. Toh, semua yang ada di dunia ini, rakyat di dunia ini akan jadi milikmu. Kamu jadi raja. Bayangin. Bayangin saudara. Iblis menawarkan satu hal yang menggiurkan. Berlawanan dari kengerian yang harus dihadapi Yesus. Kalau Yesus terima itu, maka Yesus jadi raja dunia. Tetapi terka yang jadi Tuhan siapa? Yang jadi Tuhan itu Hillel bin Sahar atau Lucifer. Ya, makanya berbeda. Jadi katakan taat. Coba bayangin saudara. Yesus itu tidak meleset. Tentu si setan tidak menawari Yesus dosa yang macam-macam. Enggak. Tetapi dikatakan apa? Berusaha dimelesetkan. Kemelesetan. Ini loh yang luar biasa. Bahkan di Taman Getsemani, saudara. Yesus bicara, biar cawan ini lalu daripadaku. Saudara, ini beberapa jam sebelum dia disalib. Saudara, sebuah kengerian besar. Makanya dikatakan apa? Saya baca The Physical Death of Jesus Christ. Ya, forensik kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu pembuluh darah di sini itu pecah, saudara. Sehingga darah itu masuk ke kelenjar keringat. Dan keringatnya jadi darah. Itu dikatakan apa? Stresnya luar biasa. Sehingga pembuluh darah pecah. Bayangkan saudara. Yesus bisa bicara di tengah kengerian. Biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi ya saudara lihat. Bayangin. Bukan kehendakku. Itu loh ketaatannya. Tapi kehendakmu. Aduh saudara. Makanya. Saya tuh miris gitu loh. Lihat orang-orang Kristen. Doa maksa Tuhan begitu loh ya. Yesus aja berani bicara. Ya, kehendakmu yang jadi loh, bukan kehendakku. Bayangkan kita ini doa bawa apa? Bawa sekeranjang list kebutuhan ya yang untuk apa? Untuk ya keinginan daging. Terus apa saudara? Aduh saudara, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu isi keranjang doa kita gitu loh. Ya. Terus kita maksa Tuhan gitu loh. Bahkan sampai ada istilah pray until something happen. Bahkan pakai kata claim yang harusnya itu kata-kata yang dihukum itu nggak pantas diperlakukan ke Tuhan. Makanya ketaatan Yesus itu jadi teladan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Teladan gitu loh. Itu nyanyian hidupku. Hidupku itu melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, tepat pada umur kita. Makanya saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara, ya saudaraku yang terkasih, saya bertanya pada kalian semua yang ada di rumah, saya berkata, ya sudahkah hidup kita menyembah Tuhan? Gitu loh. Menyanyikan lagu pujian sudah, ya memainkan instrumen sudah. Tetapi hidup kita tidak benar. Kita tidak benar menyenangkan hati Tuhan lewat ketaatan. Lewat pengejaran keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Makanya kalau itu kita lakukan, saudara percayalah akan ada satu kehausan gitu loh. Kita tidak pernah memberi nilai tinggi. Seorang pengikut Yesus yang tidak memberi nilai tinggi pada kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Ya, ada sesuatu, ada satu rasa lapar di batin mereka. Ya, ada satu rasa lapar. Itu sebabnya pulang dari gereja, pulang dari pertemuan ibadah, mereka senantiasa kosong, gitu loh. Kenapa? Ya, karena Tuhan yang mereka sembah itu jauh. Itu sebabnya mereka nggak memberi nilai tinggi. Makanya saya berkata pada saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita taat. Taat itu sulit, sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Ya, sangat-sangat sulit. Tetapi apa yang sulit itu bukan tidak bisa. Itu bisa dilakukan.
Makanya di Roma 12 ayat 1 dan 2, saya highlight yang kedua. Kita bukan hanya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kita juga dilihat dari apa? Pembaharuan budi. Pembaharuan budi, saudara. Ya, nggak mudah gitu loh. Makanya ketika dikatakan di dalam kitab Lukas, ketika ada seorang yang bertanya pada Yesus mengenai keselamatan, Tuhan Yesus bilang loh, berjuanglah. Agoniseste, agonisomai, berjuang. Ya, ketika saya cari pengertian yang benar mengenai kata berjuang, agonisomai, agoniseste, aduh, saya jatuh cinta pada ayat ini. Kenapa? Karena ada konotasi, ada pengertian yang berjuang itu diartikan dengan sampai mengeluarkan keringat, sampai mengeluarkan air mata, sampai mengeluarkan darah. Wanita-wanita pasti tahu nih, apa yang membuat yang wanita ya yang sampai keluar keringat, air mata, dan darah. Benar, melahirkan. Itu loh. Makanya kelahiran baru bagi orang-orang percaya pengikut Yesus ditandai dengan sangat kuat. Ditandai dengan sangat kuat. Dengan apa? Sampai manusia lamamu tidak dikenali lagi. Sampai manusia lamamu tidak dikenali lagi. Dan itu perlu apa? Perlu perjuangan. Pembaharuan budi kita terlanjur rusak, saudara. Selera jiwa kita itu sudah terlanjur rusak. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru bukan mistik, saudara. Lahir barunya itu seumur hidup kita untuk membuktikannya, saudara. Sampai manusia lama kita nggak dikenal, sampai hidup kita bisa dinikmati Tuhan. Makanya ada salah paham yang luar biasa mengenai penjala manusia. Kalau penjala ikan itu bukan ikan dikasih aja begitu saja, sampai ikan yang ditangkap itu sampai di mejanya raja dan bisa dinikmati. Tidak kaget, saudara. Ya, tidak kaget dikatakan di Matius 7, 21, 23. Ya, 22 untuk para hamba Tuhan. Mereka bernubuat, ngusir setan, dan melakukan mujizat. Kata firman Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Aku ginosko kamu. Aku tidak menikmati hidupmu. Aduh, saudara. Loh, Tuhan, apa nggak menikmati pujian penyembahan saya? Apa nggak menikmati saya memainkan instrumen? Kamu nyanyi, nak. Kamu nyanyi lagu Kristen. Tapi kamu tidak betul-betul sedang menyembah aku. Kenapa? Ketaatanmu sampai kamu apa? Sampai ngalami perubahan budi. Sampai metanoia. Sampai manusia lama kita nggak dikenali lagi. Sampai kita dikatakan seperti apa? Matius 5:48. Dikatakan apa? Hendaklah kamu sempurna. Makanya nyanyian Yesus kita teladani. Ya, kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan kenal Roma 8 ayat 28. Dikatakan apa? Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Serangkaian proses kehidupan yang membuat kita mengeluarkan keringat, mengeluarkan air mata, dan mengeluarkan darah. Sampai kita berani ngomong, bukan sekedar lagu. Itu lagu yang seringkali dinyanyikan, tapi tanpa meaning. Ku telah mati dan tinggalkan. Aduh, saudara, sampai betul-betul kita ngalami kematian. Kematian apa? Kematian kedagingan kita. Dan baru hidup kita bisa dinikmati Tuhan. Baru bisa dinikmati Tuhan. Ayo, saya ajak saudara-saudaraku terkasih, mulai belajar nyanyian yang sudah diberi teladan oleh Yesus. Nyanyian ketaatan. Nyanyian ketaatan. Ya, nyanyian ketaatan. Supaya hidup kita bisa dinikmati. Percayalah. Percayalah. Semuanya tidak akan sia-sia. Satu ketika engkau tutup mata, engkau dijemput
dengan para malaikat. Dan kita akan sama-sama ke satu tempat kekal. Saya harap firman Tuhan yang sederhana ini bisa memberkati. Mari kita menyembah, mari kita proskuneo. Mari kita ibadah apa yang kita lakukan setiap hari, kita lakukan buat Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian Yesus, nyanyian ketaatan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih kalau kami menoleh ke belakang. Kami sadar bahwa kami hanya menyanyikan lagu rohani. Kami hanya menyanyikan lagu rohani Kristiani. Tetapi hati kami tidak memberi nilai tertinggi pada Tuhan. Hari ini kami belajar untuk memberi nilai tertinggi pada kehadiran Tuhan. Dan lebih lagi, kami mau belajar taat. Sampai hidup kami bisa dinikmati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Raja kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan persembahan dari saudara-saudari sekalian. Sekarang mari kita akhiri ibadah Elevate pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah Elevate pada siang hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Michael Sony. Bapa, berikan hikmat-Mu, tambahkan hikmat-Mu untuk hamba-Mu ini, biarlah Engkau terus pakai dia untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang memberkati dan mengubah banyak orang. Berkati persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu ya Bapa, sebab persembahan ini akan dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Dan Bapa, sertailah kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kehidupan kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang ya Bapa, kami mau mengakhiri ibadah ini. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu yang kudus Tuhan kami dan berkatilah kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa, rahmat dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus beserta dengan saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Elevate pada siang hari ini. Jangan lupa saudara, subscribe channel ini, like video ini, dan share agar banyak teman-teman yang diberkati. Tuhan memberkati.